memikirkan agama utawi jihad. Jihad itu berjuang. Jihad dimaknani perang itu kono wong ekstremis. Lalu mana jihad itu orang hubungannya dengan perang. Jihad mana tuh? Berjuang. Jihad daya jihad dan itu kangelan tuh. Angger kangelan itu disebut tuh. Gue melarat kangelan itu jihad. Mulane wong mati fakir mati nopo? Jihad. Mulane mati syahid mati nopo? Wong seneng wong wedok ra kesampean mati kuwi ya mati nopo? Syahid. Lho ngene iku. Dadi syahid cinta ni wonten. Dadi seneng ka wedok demenan rawani ngempet ora iso iku nak mati syahid. Tapi syaratnya mati loh ben syahid. Ini tenan terus masyhur ketika Rasulullah ditanya siapa mati syahid menurut kamu, yaitu orang yang mati di medan perang. Tapi Nabi idzan syuhada ummati qalil. Kalau gitu yang mati syahid sedikit. Ya kalau gitu dipilih notera ada pun pas. Kalau gitu syuhada umat itu qalil, sedikit. Nabi mulai nyebut al-mat'un, orang yang mati karena penyakit pagebluk atau penyakit masal otomatis. Wal mabtun, orang yang mati karena sakit perut. Wal mahdum, orang yang mati karena kerubuhan bangunan. Di sebagian riwayat yang mati karena tenggelam itu juga syahid. Dan termasuk mau mati cinta tadi itu ya mati nopo. Mau seneng wong wedok ra kesampean dina rawani ngempet ra iso yakin ditolak terus mati. Nah niku syahid apa? Syahid. Nah, ini penting kalau terangkan karena kalau Allah, karena itu tadi ya, teorinya orang-orang ahli sunnah itu sederhana gitu. Jihad itu maknanya tenanan. Jadi jahadaya jihad dan maknanya apa? Tenanan. Sebab itu zaman jenengan ngaji tentang ala-ala nopo ngaji kitab-kitab alim mesti ijtihad wala taksal. Ijtihad tenanan sira wala taksal. Jadi bandingannya tenanan itu ojo males. Orang kok ijtihad perang sira mboten. Perang itu kondisi tertentu yang kebetulan itu ya kangelan terus disebut jihad. Sebetulnya babnya itu kital. Makanya di fikih itu nggak ada bab jihad, ada bab kital. Kalau jihad ya ngaji ya jihad, mempertahankan kemiskinan ya. Ya mbak melarat, bapak yang melarat kok utuh nganti ya fotonya melarat. Oh itu jihad. Enggak mudah tetap Islam dalam keadaan fakir. Wah itu jihad, no? Keren. Jihad keren. Lo soleh kayak tuh, aku gampang ono sing gaji. Artinya soleh itu kan gampang. Ada yang gaji, ada yang misalnya fadilah itu kan gampang. Mempertahankan kesolehan seperti itu mudah. Ada yang gaji, ada yang amati, ada yang nyucuk, ada yang memberi gelar sohibul fadilah itu gampang sekali. Orang-orang miskin itu soleh-solehnya sendiri gak ada nyalami template dan gak ada yang bilang dia sohibul fadilah, tapi tetap gak zina, gak maling, gak korupsi. Wah itu luar biasa. Soleh balik ku gampang karena oh gampang banget. Ya sudah, aku ramai dengan ini uang hasut. Tapi itu jelas mudah, apa? Mudah. Makanya wakam min masyhurin bi barokati mastur. Cara pepatah yang wali-wali itu wakam min masyhurin bi barokati mastur. Banyak orang terkenal itu mesti barokahnya ulama mastur. Karena tadi jadi mudah, soleh masyhur itu mudah. Ada yang gaji, ada yang murid gelar sohibul fadilah. Memang maksiat kan izin. Apa kelabing kan izin. Apa dugem izin. Orang yang ngerowo izin. Tapi mbok krono apa, mbok krono jubair tapi kan gelar izin. Iya izin, karena sudah gelar sohibul fadilah. Maksud itu penting. Orang itu harus berani jihad meskipun mengikuti pemimpin atau sedang dipimpin atau baru dipimpin. Yang pemimpin itu bisa baron karena apa? Bajiron, CAPCL. Terus ini penting ini.
Ini bukan sekedar gawe ulama tapi gawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita hitung saja ya. Kalau berkali-kali ngaji ini di depan para dosen, di depan para akademisi. Kita hitung saja. Ketika kita benci PKI karena ideologi komunis yang anti Tuhan, saya ulang lagi ya. Saya mohon mungkin dari jauh yono Imlek waras punya riwayat ya. Imlek waras punya riwayat. Karena ini agama butuh riwayat. Kita hitung saja misalnya, saya kan sering diskusi misalnya tentang macam-macam karena saya hidup di Jogja, di Jakarta. Misalnya paham komunis, partai komunis ya paham komunis, tidak berpartai atau tidak, itu tidak penting, yang penting paham apa komunis. Komunis itu anti Tuhan. Anti Tuhan itu ya aneh, dari segi logika rasional ya aneh, logika intelektual juga aneh, apalagi secara dalil jelas aneh, karena semua nabi mengajak menyembah Tuhan. Tuhan itu ada, bahkan disebut wajibin wujud. Nah. Terus kemudian ada kup militer. Militer itu macam-macam. Singkat cerita, karena tentara itu pas itu gak suka komunis, dia bersama dengan ulama memberantas komunis. Dalam konteks seperti ini ulama pasti tidak pilah-pilah. Kowe lagi apik cek elek, wong ini konteks baik memberantas komunis. Pasti kita ikut. Nah yang seperti ini itu sudah kita nggak peduli baron karena apa itu. Misalnya terus negara membuat TAP MPR, komunis dilarang di Indonesia. Kita pokoknya senang. Orang usah yang koleksi. Tunggu TAP itu wong soleh. Sehingga tetap lebih sholat terus. Kerap penting menurut pokoknya agar barang apa sebaron karena al-fajiron. Karena kita punya kepentingan. Kepenting ada tetap anti komunis. Makanya orang-orang yang sering fatwa imam itu harus soleh, harus apa itu keliru, ngaji ini rahatan. Nah itu bahaya lagi kalau yang ngomong itu tuh karena wis rahatan ngomong rohat. Orang soleh itu tidak segala-galanya. Dalam banyak hal kita tidak butuh soleh, butuh itu kebenaran tema atau kebenaran fokus. Kemudian yang numpang siapa saja, baron kana nubajiron. Kayak tadi misalnya ada TAP anti komunis, kamu nyeleksi yang setuju itu nunggu soleh apa asal siapa saja yang menolak TAP komunis? Siapa saja yang menolak pasti kita dukung atau kita terima. Kalau kamu nunggu yang soleh, seorang soleh itu jumlahnya berapa? Wes jumlahnya sedikit, mereka tidak punya otoritas untuk menetapkan TAP MPR. Misalnya Rob ini kan presiden Sever. Apa dia ikut godok di waktu itu? Undang itu kan enggak. Yang undang yang enggak ada. Kalau senang-senang paling dianggap preman lah. Kok pikir gedung. Nah, kalau yang seperti itu makanya ngaji al jihad wajibun alaikum ma'akuli amirin itu baron kana. Jadi kalau hal tertentu yang mesti positif, misalnya ada TAP anti korupsi, anti komunis, anti pembubaran negara atau anti apa saja yang negatif harus kita dukung. Itu pun orang-orang ini wong macam-macam, bisa baron karena apa sih? Asal itu baik pasti kita bilang al jihad wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana Misalnya perlindungan buruh dari pelecehan seksual atau dari tindak aniaya, kita harus setuju. Rata-rata LSM itu ya orang macam-macam, kadang ya orang sholat. Tapi kalau ada perlindungan buruh kita harus setuju. Kalau buruh sebagian ya santri, sebagian orang solihah. Kalau nggak diundang kan juga kita repot. Karena dia tidak bisa melindungi buruh yang di rumah-rumah orang, yang di pabrik. Ya kalau temanya baik, dalam yang baik saja tentu ya kita harus dukung. Al jihad wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana ufajiran. Eleng-eleng. Misalnya kayak kasus Rohingya. Rohingya itu Myanmar itu terdesak karena yang kritik tidak hanya Indonesia, seluruh dunia kritik. ASEAN semuanya kritik. Padahal ASEAN yang Islam hanya berapa? Mayoritas Indonesia sama Malaysia. Andai kan dipungut suara pakai polling kita kalah. Yang pro Rohingya itu kalah. Karena ASEAN mayoritas non-Muslim. Tapi barokahnya satu tema global, satu tema universal yang seperti itu semuanya menyalahkan. Akhirnya Myanmar kalah. Apa kamu terus bilang gini, yang setuju kita harus yang sama-sama Muslim atau sama-sama soleh, bisa minoritas yang dalam memperjuangkan Rohingya. Nah itu penting.
Makanya kalau sudah tema-tema seperti itu ya sudah baron karena bajiran. Tapi kamu nggak perlu jadi orang liberal atau sekuler. Makanya saya bilang kaidah seperti ini berdasar riwayat, bukan karena kita liberal, tapi berdasar apa? Riwayat. Ya, taruh saja tadi misalnya ada orang kafir 4 rapat. Intinya kita bikin keputusan perlindungan buruh dari pelecehan seksual dari aniaya. Yang muslim 1 ra'um. Ya harus setuju, masa tema baik kita tidak setuju? Malah aneh kan? Yang non muslim punya tema baik, yang muslim menolak tema itu malah syarat tuh. Kamu jangan pakai fikih, tapi 4 ini kafir semua, masa dukung pendapat orang kafir? Kalau orang kafir ngomong seperti itu bukan dengan kapasitas kekafirannya, tapi fitrah manusianya, dan itu seringnya universal. Nggak kata maling pun menolak maling, jajal maling saya malingi. Maling bar nyolong sepeda motor terus colong. Nakmu, wah hancur sepeda motor. Gitu. Itu artinya manusia itu fitrah, maling saja menolak dimalingi, ya menolak maling. Jajal long sing biasa zina bojone di demeni rok menaraga. Mesti gak terima, mesti apa? Gak terima. Karena manusia punya fitrah, yang maling pun menolak yang zina pun menolak zina. Artinya gini, kalau orang kafir atau orang fasik sedang benar bukan karena ilham dari kekafirannya. Gitu. Jadi kamu tidak usah memuji kekafirannya. Jangan kamu kayak LSM bilang orang kafir kadang lebih baik ketimbang Islam, itu saraf, itu enggak benar. Iya, karena kemanusiaannya orang itu sering dengan fitrah apa? Fitrah. Paham ya, terus itu tidak kekafirannya, tapi karena apa manusia juga sering dengan apa? Fitrahnya. Kalau dengan fitrahnya kan waras, no? Waras. Ini penting kalau aturakan terus. Kalau pas haji 2013 ini, nanti ngawas niki kalian bangun, terus kalau ini Ramadan ini khataman kitab niki ulama masjid itu kemarin pasti kalau matur malih dan beliau mendikan banyak tentang tema-tema ulama masjid itu. Karena ulama itu memang harus ngarang. Ulama sekarang itu harus ngarang. Saya itu punya kitab fikih itu per 100 tahun. Itu saja agak berani jadi mubalek sebul fadilah. Cuma ilmu saya dibajak mubalek Indonesia, yang bajak saya itu sak Indonesia. Tuhan kabeh cilik sing bajak. Yang mubalek nasional saja banyak. Jadi makanya saya ikhlas itu wong Reda, maling kisaran 800.000, malah anak warak kok ngatur kok. Enggak Tuhan untuk sanggup akeh nak nongkrong kata nyaran wong kota, itu kaul. Tapi ngono iku kan jarang. Sing akeh ngerti nak tonggo 5 kilo ya. Semangat terus. Tapi kan untuk gelar Soibul Fadilah. Wabil khusus, wasa acara mesti. Gak tahu untuk khotimah sing roh sopo. Ini kalau terangkan gimana? Ilmu itu harus hidup. Karena kalau tidak ada ulama terbaru, kamu kira kadang-kadang pondok-pondok salaf itu bilang ulama saiki itu karangannya atau ulama dulu. Itu keliru. Kelirunya begini. Satu ulama dulu itu sudah meninggal, penerusnya itu kita. Sesering-seringnya saya mendoakan Imam Ghazali itu masih sering Imam Ghazali mendoakan saya. Sesering-seringnya saya mendoakan Imam Nawawi masih sering Imam Nawawi mendoakan saya karena beliau sudah wafat. Maka beliau kasihan sama yang masih hidup. Apalagi yang sama kayak saya itu lebih kasihan lagi. Ngaji ilmu nabi, gak anggo podium, gak anggo Soibul Fadilah, kok ora ana tolak al-badru alaih. Balik itu serap perlu ngeluh. Kok disambut apa? Keren, oh, keren. Masya Allah, tenan. Aku itu tertinggi, hasut itu susah. Aku dukung biasa, jelas zaman Nabi Nabi ada satu masalah terus bilang bikin podium sana nanti yang pidato orang hadis ya Abu Hurairah jadi MC. Misalnya ini riwayat mau itu hasanah dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lane nak
pidato wae. Tapi ora usah muni ku sunah rasul. Kok golek tarik nganti mati ra ngarawa. Jadi Nabi wis pokoke salat kadang kependikan ya ujug-ujug ngendikan. Ya gitu aja. Gak usah MC, gak usah. Tapi kau gedeng wong koyok toha yo khas. Yang zaman akhir melakukan agama lewat seperti itu. Melakukan agama, melakukan mubalek is nasibnya seperti itu. Jadi melakukan agamanya mubaleknya jadi hidup. Mubalek kan agama harus hidup. Mubaleknya lah. Agamanya hidup itu mubaleknya. Tapi yang perlu dicatat, kita ada usaha kumuluhur itu nganggap sunnah rasul. Dulu itu nggak sesusah itu mau ngaji. Mau ngaji kok sound sistemnya tolong dulu, apa dulu 2 juta. Dari 2 jam ilmunya mau 10 menit. 2 jam baca ke sana baca. Tapi kamu udah boleh anti itu sih, saya pun senang. Tapi rasa wong alim mbok korban no. Ini penting saya utarakan supaya kita ini alaman haji Rasulullah. Jadi dulu Nabi itu udah anti syiar. Ada sahabat yang suka pidato, suka ngendikan, Nabi ya tenang. Suka kumul ya tenang. Pokoknya Nabi kaidahnya libali wa syahid min kumul. Supaya yang syahid, yang menyaksikan Nabi ngendikan disampaikan sama yang tidak. Dan tentu ya semuanya alami dulu. Mulane hadis kabeh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Karena Nabi yang ngendikannya Abu Hurairah itu. Enggak satu lapangan enggak. Enggak nyindir gue loh. Jadi kenapa hadis itu sering ya Nabi itu ketemu Abu Hurairah yang ngandani Abu Hurairah, ketemu Umar yang ngandani. Ya sudah santai aja. Orang kok kumpulkan masal. Setelah kumpul undang saya, nanti saya gabung. Enggak ada. Enggak ada seperti itu. Tapi mati ono ya pantes. Ben seru, no? Mohon kalau terangkan menyangkut hukum fikih. Ini sekarang bandingkan saja. Kalau sampai hanya percaya ulama dulu, tanpa Sayyid Muhammad, tanpa Habib Zain, misalnya. Contohkan ulama-ulama yang top kelas dunia yang modern, misalnya Habib Zain, utamanya misalnya Sayyid Muhammad, Habib Salim Al-Jadiri, yang non Habib misalnya ada Yusuf Qaradawi, ada beberapa ulama yang kita mau mendengar. Kitab-kitab dulu itu koyok wiridan, jadi koyok jiman. Jadi sidik zakat isruna miskolan. Karena itu mau ada isruna miskolan, tapi kan karo isruna miskolan biro. Tanpa kitab modern kita tidak tahu kalau itu maknanya 84 gram. Boleh jamak kosor kalau marhalatan. Marhalatan itu disarai betakrib. Cita tak asar partakon. Ijarah paham meneh. Kira-kira itu yo arba'una mailan bil mailil hasyimi. Ora paham meneh. Kita tetap apa? Bareng ngaji kita modern kan gampang. Yo kira-kira 85 kilo cum. Selesai kan? Selesai. Tapi kalau ada sok anti ulama modern. Enggak kecangkeman. Ini gak salah kurang barokah. Jadi saya kira kok iki seru nami sekolah. Kue roh nak ikut grami nggak ulama modern atau ulama dicek. Mau dicek roh gram. Makanya saya itu punya kitab per 100 tahun. Karena nanti itu ada transformasi. Misalnya begini contoh paling gampang kayak nikot. Rasulullah itu bikin nikot itu ya konteks dulu. Dan kadang yang disebut Rasulullah jadi nikot sekarang nggak jadi kota, menjadi kota mati. Itu banyak sekali. Misalnya Rasulullah dulu misalnya ditanya, ya Rasulullah kalau kita haji setarnya dari mana? Baru saja misalnya Mekah itu Tuban, Nabi paling jauhnya ya dong nak kok Bojonegoro kira-kira kok Kali Ketek, nak kok Rembang kira-kira kok Sarang, kok Wetan, kok Lamongan. Pasti ngendikannya seperti itu. Karena haji itu kan sentral, maksud. Nah, dimana haji itu maksud, tempat tujuan itu disebut haji. Kemudian ada setar makani. Setar makani itu kalau setar dari mana? Bikinlah Nabi itu mikot. Makanya disebut mikot makani apa? Disebutlah misalnya orang Madinah harus mulai ikhram dari Dzul Hulaifah. Sekarang disebut apa? Bir Ali. Orang Yaman misalnya dari Alam-Lam. Misalnya orang kawasan Mekah dari Jirona atau Tanim. Ini kan setar. Nah kemudian tidak semua orang itu orang Madinah, tidak semua orang itu orang Yaman. Ada daerah yang adalah jalurnya tidak dari situ. Misalnya orang Cepu, adalah apa moro
Tuban itu gak liwat Rembang, ora liwat Bojonegoro. Mun Paringan pun lewat Montong pun muter. Ini kan masalah sama sekarang. Ya Lam itu mikot, tapi sekarang orang pesawat itu gak lewat ya Lam, lewatnya Bandara Mater Jadid. Jadilah masail fikih yang sampai sekarang jadi berdebat. Apakah boleh mikot dari airport? Tidak. Takbirnya mana? Mana ada Nabi komentari? Tidak. Adanya di kitab itu ya Lam, tapi pesawat. Orang moro ya Lam. Cangkem.